dari ahlinya langsung ya. Kita sambut Mr. Tadashi Eto untuk memberikan presentasi mengenai Marine Placenta. Ya. Minasan, konnichiwa. Hello everyone. Halo, Samunya. Samunya? Halo semuanya. Samunya. Sorry. Ya. Konnichiwa, semua tahu ya arti konnichiwa ya? Apa coba? Dapat bonus. Oke. This one? Okay, let me introduce Mr. Eto, who is the inventor and the founder of the SOP, as a company called Nippon Barrier Free. Go ahead. Oke, Mr. Oba barusan memperkenalkan Mr. Eto. Ini adalah penemu, inventor dari Marine Placenta yang kita sudah tahu produknya Salmon Ovary Peptide kita ya. Kasih tepuk tangan yang meriah dong. So without him, there's no SOP product. So let me just let him just introduce a little bit about more for this raw material. Ya, tanpa Mr. Eto kita akan nggak pernah bisa bawa Salmon Ovary Peptide yang luar biasa yang testimoninya begitu banyak ya. Mari kita belajar sejenak, kita dengerin beliau akan menjelaskan sedikit tentang Salmon Ovary Peptide. それでは先に鮭の生命力についてお話をします。 So he's trying to explain about the life, how strong the salmon is. Mr. Eto akan menjelaskan tentang berapa powerfulnya salmon. Ini sorry ya, bahasa Jepang, Inggris, Indonesia, jadi agak-agak. Sorry. Ya. Try to Okay. make it short. サーモンは約200年前に誕生しました。 200万年前。 200万年。 So it was salmon just started with 2 million, 200 million years ago. Ya, salmon itu ditemuin 200 juta tahun yang lalu. サーモンは淡水で生まれて、海に下って4、5年経ってまた淡水に戻ってくる珍しい魚です。 So they are born in, 最初にそう淡水ですよね。So they are born in the natural water, then go to the sea water, then spend 4 or 5 years, then coming back to for the natural water. So this is very, very rare fish. Salmon adalah ikan yang sangat luar biasa, sangat jarang ditemukan karena dia terlahir di air yang tawar. Kita semua tahu yang pernah ke Hokkaido, kita pernah lihat ikannya dari air tawar, menjadi dari kecil, dari telur menjadi sebuah kecebong dan akhirnya menjadi sebuah seekor ikan. Lalu dia akan pergi ke laut lepas. Dan waktu di laut lepas, dia akan kembali lagi ke air tawar. Jadi dia bisa di dua alam gitu ya. Jadi sangat aneh sekali ikan ini, luar biasa. そういった意味では淡水と海水と両方で生きてられるのですごい生命力をサーモンは持っています。 So for that reason, they have strong life because they can survive in natural water and salt water at the same time. Itu perbedaannya dengan ikan lain, dia punya suatu kekuatan inner power gitu ya. Karena dia bisa dari air tawar ke air laut dan kembali ke air tawar, dia harus fight arus gitu, melawan arus gitu ya. Jadi ikan yang sangat luar biasa, nggak dimiliki ikan lain. そして、淡水で生まれて海に下って、約1万キロの旅を4年から5年かけて、旅をします。 So they are born in natural water. After that, it takes 10,000 kilometers traveling. So it's not only the tough, but it's also long life and stress and energies. Jadi dia harus menempuh kira-kira 10.000 kilometer dari sungai menuju ke laut dan pada akhirnya waktu dia mau bertelur lagi dia harus kembali menempuh 10.000 kilometer lagi menuju air tawar di mana mereka harus melawan arus. 淡水で生まれて海に下ってまた川に戻ってくるサーモンの割合は約 7% です。 So only 7% of them is coming back from the liver. Sayangnya waktu mereka sudah dari laut untuk menuju kembali ke sungai hanya 7% yang selamat gitu ya untuk berkembang biak kembali.
サーモンは遠くアラスカの方を回って日本に戻ってきますけど、自分が生まれた川に必ず戻ってきます。So they are traveling to all over the Alaska in the States, but they are back in their born river. Jadi waktu saya terjemahin dalam bahasa Indonesia gini, waktu saya di Hokkaido kemarin saya lihat video presentasinya adalah dia di hatch di sungai di Hokkaido, air tawar. Dari telur, lalu tadi kita lihat dikasih sperm, salmon DNA, lalu dia tumbuh, lalu menjadi seekor ikan. Waktu dia berumur 6 bulan, dia harus pergi ke laut, dia bisa sampai ke Alaska, ke Norway, kemana-mana gitu. Tapi waktunya dia bertelur kembali, ada satu signal yang memanggil, dan dia akan kembali lagi. Sekalipun dia ada di Alaska, sekalipun dia ada di Norway, dia akan kembali lagi ke tempat dia berada di Hokkaido gitu. Jadi dia akan melawan arus. Nah dari sebanyak ini salmon, cuma 7% yang bisa kembali hidup gitu ya. Oke. 北海道に戻ってくるまでは地球の磁気を感じて、そして北海道に戻ってくると川の匂いを感じて生まれた川に遡上します。They can actually smell their original born river. So they can coming back like home, not like me. Oh, tadi saya bukan signal ternyata dia bisa ada penciuman yang somehow guide dia kembali ke sungai di mana dia dibesarkan gitu ya. 鮭は産卵するために川を遡上すると一切餌を食べません。 So when they coming back, especially for the woman who has a pregnant, when they coming back, they don't eat nothing. Oh, jadi waktu ikan ini mau bertelur, salmon betina yang mau bertelur dari laut lepas menuju ke sungai, dia tidak akan makan apapun, dia akan kembali fight arus itu menuju ke sungai. Jadi dia nggak makan apapun sama sekali. Maximum like 2 weeks. Sekitar 2 mingguan dia nggak makan gitu ya. そのために鮭は遡上する前にたくさんの栄養を食べて体中にいろんな栄養を蓄えます。 So that's the reason they have to eat before they going back home to preparation for the baby born. Ya, dia harus makan sebelum menempuh perjalanan itu, kalau nggak dia nggak survive. 私たちはその遡上する前の栄養たっぷりのサーモンを捕まえてマリンプラセンタを作りました。 I feel a little bit sorry because we catch that fish, that salmon, who has so many energy, so many nutrition inside before the baby born. Then we make this product. Vegetarian tutup kuping ya. Jadi salmon ini betina waktu dia mau bertelur, dia harus makan dulu, dia kumpulin energi. Waktu dia fight di tengah untuk kembali ke sungai Hokkaido, sayangnya kita tangkap untuk bikin salmon ovari peptide kita. サーモンは人間と同じかもしれませんが、一夫一夫制です。 It's very difficult to translate it. Salmon is same as human. One wife, one husband. Oh, ya salmon itu kayak kebanyakan orang di Indonesia, suami satu, istri satu gitu. I'm a salmon. そして siapa yang salmon? Angkat tangan. サーモンは一生に一度しか産卵しません。 So they actually born the baby is only one time in a lifetime. Oh ya betul. Jadi salmon itu waktu dia bertelur cuma sekali aja seumur hidup. Lalu dia meninggal. そして川に遡上して結婚して、プラセンタを産むとオスもメスも死んでしまいます。 So I don't know why he starts saying about the sad story because one time married, one time born, then they are happy. After that, they died. So we catch the fish, the happiest moment and energyful salmon, then make the product. Jadi memang nasib salmon itu ya, mereka setia, suami istri setia gitu ya, dan siap bertelur. Kita pernah cerita dulu, waktu dia bertelur, itu memang setelah dia mengeluarkan telurnya, salmon betina akan mati. Sayangnya kata Obasang, wah ceritanya kok sedih gitu ya. Udah setia, suami istri, nggak ada wanita idaman lain gitu ya. Wah waktu bertelur, kemudian dia mati gitu.